Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah KLHS. Perkenalkan, nama saya Artiwa Pusparingtias. Saya Octaviana Ardila Rahma. Saya Dini. Saya Salma Zafira. Dan adalah Sabila. Saya Muhammad Rasadjani Akbar. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan observasi serta wawancara dari ketiga masalah lingkungan hidup. Yang pertama itu ada sampah, Polusi udara. Dan banjir. Oke, langsung saja tanpa Lama-lama. Kalau kita ngomongin masalah lingkungan, ada salah satu masalah yang masih menjadi perhatian hingga saat ini, yaitu masalah tentang sampah. Dengan penduduk Indonesia yang sangat banyak dan menghasilkan 68 juta ton per tahunnya, sampah ini dikategorikan menjadi masalah yang sangat besar di Indonesia. Bukan hanya tentang jumlahnya, tetapi juga tentang cara mengelola sampah itu. Masyarakat Indonesia itu masih banyak yang belum mengerti cara mengelolanya dengan baik atau dengan memilah-milih sampah, sehingga masyarakat Indonesia itu sering sekali langsung mencampur adukan sampah organik ataupun sampah non-organik. Dan masih banyak juga masyarakat Indonesia yang membuang sampah dengan sembarangan, seperti di kawasan Kecamatan Pulau Gadung. Masih banyak juga terlihat penumpukan sampah di jalan-jalan, sehingga ini juga mengakibatkan kurangnya estetika dari pemandangan yang kita lihat dan juga bisa berakibat dengan banjir di lingkungan tersebut. Polusi udara adalah polusi yang terjadi ketika udara yang kita hirup tercemar dengan zat berbahaya yang disebut dengan polutan. Nah, masalah ini tuh bisa kita lihat di kawasan industri Pulau Gadung di Jakarta Timur. Nah, aktivitas produksi yang terjadi di sana berlangsung tanpa henti. Dan juga terjadi pembangunan yang menghasilkan limbah-limbah di kawasan industri. Banjir adalah suatu peristiwa meluapnya air yang mengenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenang oleh air. Banjir ini biasanya disebabkan oleh faktor alami seperti curah hujan yang tinggi dan juga aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan dan juga pembangunan yang tidak memiliki tata kelola yang baik. Nah, permasalahan banjir di Pulau Gadung ini secara terus-menerus terjadi setiap musim hujan. Pada awal tahun 2026, banjir ini pernah terjadi di kawasan Pisangan Timur dan juga Jalan Gempol Malang, yang dimana genangan airnya mencapai 30-40 cm. Hal ini mengganggu aktivitas warga, menyebabkan kemacetan, dan juga kendaraan warga yang melintasi jalan tersebut menjadi mogok. Bisa dilihat teman-teman, di sini banyak sekali aktivitas pabrik dan pabrik-pabrik juga yang memiliki intensitas tinggi dan pendistribusian logistik yang beroperasi tanpa jeda bahkan sampai 24 jam. Sebagai kawasan industri yang tertua, area ini dipadati oleh 370 tenan, namun hanya 39 tenan yang berpartisipasi dalam program penilaian peningkatan kerja lingkungan yang proper di tahun 2024 hingga 2025. Dari jumlah tersebut, 6 tenan bahkan menyatakan bahwa terdapat peringkat merah dan 1 tenan ditangguhkan karena pelanggaran berat. Makanya pengawasan dari pengelola kawasan menjadi faktor utama menurunnya kinerja lingkungan. Jika tidak dibenahi, hal ini berpotensi mencemari udara, air, dan tanah di sekitar kawasan. Lemahnya pengawasan dari pengelola kawasan tadi menjadi faktor utama menurunnya kinerja lingkungan. Jika tidak dibenahi, hal ini sangat berpotensi untuk mencemari udara, air, tanah di area kawasan. Kondisi ini diperparah karena letak pemukiman yang dekat dengan zona industri, sehingga emisi kerap kali mengkontaminasi area warga sekitar. Dikutip oleh rakyatbekasi.com, persoalan pencemaran udara di kawasan industri Pulau Gadung sudah menjadi masalah yang serius yang mencerminkan krisis keadilan ekologi.
kalau dipikir-pikir dari semua penyebab tadi, dampaknya tuh nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Udara yang harusnya kita hirup dengan aman malah jadi sumber masalah kesehatan. Asap kendaraan dan aktivitas pabrik pelan-pelan ngasih efek negatif ke tubuh, terutama buat para warga yang tinggal di sekitar kawasan industri seperti di Pulau Gadung ini. Nah, belum lagi soal sampah yang awalnya cuma dibuang sembarangan, lama-lama numpuk bikin lingkungan jadi kotor, bau, dan jadi tempat berkembangnya penyakit. Bahkan sampah yang menyumbat saluran air juga ikut memperparah banjir yang sering terjadi. Hal-hal yang sering dianggap sepele ini ternyata pelan-pelan mengubah kualitas hidup masyarakat, dan tanpa kita sadarin dampaknya juga berefek kepada kita gitu. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa lama tinggal? Saya sejak lahir di sini. Sejak lahir? Oh, udah berapa tahun? Kalau sesuai dengan umur saya ya, karena kakek nenek saya orang sini. Oh. Nama saya Alfa Fadila, saya mahasiswa Universitas Negeri Jakarta angkatan 2025. Sebelum aku wawancara, aku udah baca berita apakah benar di wilayah ini tuh sering terjadi masalah polusi udara, sampah ataupun banjir. Benar, di situ emang polusi udara karena mungkin dari permasalahan ini kali ya, LRT ini belum kelar-kelar, terus juga banjir emang kalau misalnya ketika hujan itu deras tuh menyebabkan banjir mungkin karena masalah sampah juga yang menumpuk di kali juga gitu. Kalau banjir saya jawab dulu ya. Kalau banjir ini sejak awal pertama dulunya itu banjir emang benar. Tapi sekarang beda sama dulu. Karena apa? Karena itu kan gorong-gorongnya udah dibuat. Jadi itu banjirnya udah nggak lagi. Paling banjirnya itu sekitar 15 menit udah masuk gorong-gorong lancar airnya. Karena kan tuh itu kan gorong-gorongnya baru kan, jadi airnya nih dari segini langsung masuk ke gorong-gorong ngalir aja. Kalau dulu kan gorong-gorongnya kan nggak bagus ya, nggak ada gorong-gorongnya. Kalau sekarang gorong-gorongnya udah bagus, cakep lah. Jadi kalau banjir di segini langsung masuk ke gorong-gorong, jadi udah langsung ini gitu. Salurannya Iya, gitu ya Pak? 15 menit ini udah airnya udah reda lagi. Kalau terkait polusi udara itu Pak di sini apa yang Bapak rasakan? Kalau polusi udaranya ya debu kan, kayak ini kan masalah asap-asap gitu kan, pasti udara tinggi. Menurut Bapak penyebab tadi banjir tadi karena apa sih Pak? Kalau penyebab banjir sih banyak faktor Mbak. Dari atas sampah gitu kan, dua ada orang pada buang sampah sembarangan, itu juga faktor banjir dari yang gorong-gorong yang masih belum selesai dikerjain, masih ada lebih banyak kita ada kan. Sekarang udah mendingan, itu kan rumah rakyat akhirnya dari warga ya kita lancar. Selain dari PTJ, dari pemerintah ada yang pernah bangun gorong-gorong apa nggak? Kalau itu saya nggak tahu ya, kalau saya kan sebatas masyarakat aja gitu kan, nggak tahu saya tahunya hanya dari kelurahan RT, PTJ. Sebenarnya pada intinya masalahnya itu sampah ya, karena sampah itu masyarakat masih kurang akan inisiatifnya buat membuang sampah pada tempatnya. Jadi mungkin itu yang penyebab utamanya dari kenapa bisa terjadinya banjir, dan juga
terjadinya polusi gitu. Oke, kalau dari solusi atau kebijakan dari pemerintah, ada gak sih yang udah pernah dilakuin pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut? Dan apakah udah sesuai dari solusi untuk mengatasi masalah tersebut? Sebenarnya upaya dari pemerintah sih sebenarnya udah ada ya untuk pembersihan, kayak tiap pagi itu kan ada namanya pasukan oranye ya atau PPSU. Dia tuh bersihin jalan segala macam, itu udah termasuk upaya dari pemerintah. Tapi balik lagi ke masyarakatnya, apabila masyarakatnya itu masih kurang inisiatifnya dalam membuang sampah, ya terjadilah banjir lagi gitu. Ada sih harapan depannya untuk kondisi yang cukup mengkhawatirkan di Pulau Gadung ini? Harapannya sih terus simpel aja ya. Dari masyarakatnya itu bisa lebih inisiatif, dan juga termasuk saya juga harus lebih inisiatif lagi dalam membuang sampah agar tidak terjadinya banjir. Terus kurangin lah untuk menggunakan transportasi pribadi kayak motor atau mobil. Kita menggunakan transportasi umum aja, karena itu juga termasuk mengurangi polusi. Alternatif lebih baik kan. Kemudian kalau bisa ya masyarakat yang kayak saya nih menengah ke bawah kan, itu kan perlu ekonomi itu kan, ada perbaikan lah. Jadi pihak PT-nya juga memperhatikan masyarakat yang tetap kuning supaya fasilitasi dari pihaknya apanya bukan dia hanya sebagai estetik mencari keuntungan aja kan. Melihat juga masyarakat kita kan kena faktor polusi juga dari pabrik. Baik, kita sudah sampai ke pembahasan terakhir, yaitu solusi. Yang pertama, kita akan membahas solusi untuk permasalahan polusi udara, yaitu penegakan standar emisi yang ketat untuk industri truk logistik, lalu proyek konstruksi, di mana jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tersebut, maka akan diberikan sanksi. Kedua, itu ada mendorong penggunaan teknologi dan kendaraan operasional yang lebih bersih. Kita masuk ke masalah kedua, yaitu sampah. Yang pertama itu solusinya adalah pengelolaan sampah terpadu 3R dari sumbernya, didukung oleh fasilitas modern. Setelah itu ada peningkatan edukasi warga dengan penertiban lapak dan penindakan tegas bagi pembuangan sampah sembarangan. Masuk ke masalah ketiga, yaitu banjir. Solusi untuk banjir ini adalah normalisasi, pengerukan, dan perbaikan menyeluruh pada sistem drainase dan saluran air. Lalu selanjutnya ada implementasi infrastruktur hijau seperti sumur serapan atau biopori, dan penegakan tata ruang untuk menjaga area resapan air. Setelah selesai rangkaian observasi dari kelompok kami, seperti tadilah kondisi yang terjadi pada kawasan industri Pulau Gadung. Semoga harapan dari para warga di sekitar sini bisa didengar oleh pemerintah dan terrealisasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.